Baik teman-teman, merespon soal kejadian yang baru saja terjadi baru-baru ini. Kami dari Bintang 5 Channel merasa prihatin ya terhadap kejadian di mana ada seorang pemuda usia 21 tahun bernama Afan itu menjadi korban terhadap demonstrasi yang terjadi belakangan ini di Jakarta. Artinya ada rasa miris di hati kami kenapa hal ini bisa sampai terjadi. Tapi ya perlu dan menarik untuk kita bahas sedikit tentang kejadian-kejadian ini. Dimulai dari awalnya sampai terjadi maraknya demonstrasi. Menurut teman-teman? Iya. Pertama sih ya gue turut prihatin lah ya. Kalau kita baca kondisi Indonesia hari ini, maraknya demo, pembakaran, demonstrasi, terjadi huru-hara ya yang diawali sebetulnya dari protes mahasiswa ya kalau nggak salah. Betul. Protes mahasiswa terkait kenaikan gaji, kenaikan tunjangan ya, tunjangan anggota dewan. Ya akhirnya ada insiden itu yang tertumbur ojol ya. Betul. Driver ojol. Nah menurut gua sih ya, semoga apa yang menjadi keresahan, menjadi persoalan bangsa ini bisa cepat pemerintah menanganinya. Gitu. Karena apalagi kan kita posisinya lagi dibilang agak sulit ya, kondisi kita ini lagi ada agak sulit gitu. Ditambah lagi dengan etika, kalau menurut gue etika para dewan yang terhormat itu ya kan memberikan atau mengucapkan statement yang tidak layak. Coba kalau kalian dibilang tolol mau nggak ya kan? Oh ini ya? Kaitannya sama anggota dewan. Betul. Si siapa namanya? Sebut saja Sahroni ya. Sahroni. Nah itu kan yang jadi kontroversi juga. Oh iya, parah banget sih itu. Ya, parah. Akhirnya di dalam keluarga aja mungkin kita nggak mau dibilang tolol ya. Ini dibilang masyarakat tolol gitu yang mendemonstrasi, yang menginginkan DPR ini dibubarkan segala macam itu dianggapnya masyarakat tolol ya. Nah itu sih yang memang memicu. Betul. Sepertinya dia lupa bahwa dia juga dipilih. Betul. Dulu ngemis-ngemis loh. Bahkan hampir semua loh anggota dewan tuh waktu menginginkan posisi itu ngemis ke masyarakat. Tapi pada akhirnya setelah jadi kan, sebenarnya tidak hanya dia sih kalau kita melihat di media ya. Ada Eko Patrio ya kan, yang sekarang rumahnya juga udah dijarah ya kan. Si itu Sahroni yang dijarah. Sahroni, Eko Patrio juga sudah. Eko Patrio juga. Eko Patrio, Uya, Sahroni ini ya di demo ya. Iya. Dijarah. Prihatin sih ya. Jadi ada di salah satu komentar, coba teman-teman setuju nggak dengan komentar ini? Bahwa dia bilang ini namanya perampokan dengan dalih demonstrasi. Perampokan. Karena terjadi penjarahan kan di situ. Gini sih, memang kalau yang pernah ikut dulu waktu masih mahasiswa ya, ikut demo segala macam, memang situasi kondisi yang crowded itu memang tidak bisa dikontrol, under control. Beneran. Ada yang memanfaatkan itu sebagai ajang memang. Ya udahlah, gua rampas, udahlah gua. Ada juga yang memakai itu sebagai memang alat politik untuk bisa mencapai tujuan, ya kan? Karena kan berpolitik itu kan luas ya. Betul. Ada lawan politik, ada oposisi, ada pemerintah yang berkuasa. Jadi ini bisa kemana-mana sih sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat. Kalau gua sendiri ya ngelihat kejadian yang hari ini lagi marak, ya harusnya si anggota dewan bisa lebih bijak, ngomongnya lebih hati-hati. Kondisi ekonomi lagi sulit. Betul. Kita itu diayomin, terus dikasih motivasi lah rakyat itu untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup seperti apa. Harusnya kan seperti itu. Ya, bukan malah setelah kejadian pertama joget-joget di DPR, terus masyarakat merasa itu tidak perlu dan masyarakat menolak lah kegiatan tersebut.
malah dipancing lagi dengan video-video lain yang seolah-olah menantang masyarakat. Itu kan yang terjadi kemarin. Persoalan baru akhirnya Malah jadi persoalan bukannya meredam apa yang terjadi di masyarakat ini malah disulut lagi dengan api yang besar. Betul. Berarti sebenarnya kalau nggak disulut sih aman-aman aja sih. Bisa jadi aman-aman aja. Ya kan, betul. karena Bisa jadi. ya joget ya kan biasanya kalau Cara ada musik, menyampaikan nah itu. betul. itu. Kalau isinya itu sebetulnya betul sih, maksudnya kalau nggak ada anggota dewan atau perwakilan kita di parlemen DPR, siapa yang mengawal Betul, proses sulit juga ya. demokrasi? Betul. Siapa yang ya kan mengawal undang-undang, membuat undang-undang supaya proses pemerintahan berjalan baik. Ya. Tapi mungkin caranya aja, etika yang lebih Betul. tadi Iya, di betul. awal. Bisa jadi itu hanya emosi sesaat ketika mereka udah gitu kan. Tapi karena malah ditantang seolah-olah ada yang bikin videoan ada ada yang joget, terus ada DJ di dalam Betul. parodi apa segala macam. Jadi persoalan baru jadinya. malah ya. jadi persoalan baru yang bikin masyarakat semakin gerah gitu kan. Iya, Dan iya. akhirnya dan rasanya perlu kita sepakati juga, sepertinya yang terjadi penjarahan-penjarahan itu bukan mahasiswa ya. Ya. Saya percaya kalau mahasiswa tidak akan serendah itu. oknum lah ya. Ya, oknum ya, Oknum. memanfaatkan itu ya. Ya, memanfaatkan situasi karena kalau yang gue lihat dari media-media juga kayaknya udah nggak murni lagi. Pergerakannya ya. Banyak disusupi. Ya udah anarkis ya. Ada anarkis yang sebenarnya gue sayangin banget gitu kan. Yang tadinya kita demo itu memang pada akhirnya seperti ini. Tapi kalau bisa lebih humanis penyampaiannya dan mungkin ya kalau di awal demo itu diresponnya dengan positif, kan dengan bapak-bapak dewan yang terhormat di dalam sana, itu nggak sampai sebesar ini. Iya, bisa jadi betul. Kita juga mahasiswa lah ya, dulu pernah kuliah juga. Sebenarnya poinnya itu pada saat keinginan kita, harapan kita didengar dan istilahnya punya komitmen di situ, kita bisa ngelihat ke depannya seperti apa nanti Ya, tinggal betul. menjaga. Tapi kalau misalkan balasannya dengan kita melakukan aksi, kita demo, terus dibalas dengan malahan ancaman, bukan ancaman ya, statement-statement yang di luar Ya. di luar dugaan kita gitu kan. Yang bikin tambah rame itu karena ada korban. Betul. Ditambah lagi ya ada korban. Banyak lagi, korban ya itu kan? yang bikin tambah rame lagi. Akhirnya Jadi- persoalannya bergeser gitu. Ya apapun itulah ya. benar semua banyak faktor. Banyak faktor betul. Termasuk yang menjarah itu tadi, yakin dan percaya sebetulnya awalnya nggak akan ada niat untuk ngejarah gitu, mewakili Ya, mungkin rakyat. ada yang ya udah, provokasi juga ya. Ya, Udah bisa itu uang jadi. rakyat ambil aja Betul. mungkin ya Bisa kondisinya jadi. kita nggak tahu. Ya dirunut ya kalau kita baca sejarah jauh dikit itu 65 demo juga kayak gitu juga. Betul. Ya. Penjarahan Ya, kan ya. waktu itu. 98 juga kan. Dan akhirnya ini kejadian lagi. Betul. Harapannya sih ya pemerintah terus ini kunci Cepat sebenarnya cepat di partai ditangani. sih. Kalau menurut gue pribadi di partai gitu. Oh, partai politik. Yoi, partai yang punya sikap. Betul. Gitu kan. Dewan-dewan Nah, itu itu. kemana? Payungnya kemana? Pasti ke partai gitu kan. Ketua umum partai. Gitu. Nah, gua rasa sih partai sudah merespon ya. Salah satunya kan si Sahroni Ya, Iya, Nasdem ya. dari Nasdem kan langsung dieksekusi Ya, kan, langsung dicopot dari PAW jabatan lah ya kalau istilah. PAW ya. PAW Iya. istilahnya. Kalau nggak salah siapa lagi tuh? Iya. Dari Sahroni. Ada Ya berapa dari lagi ya? ya dari Nafa Urban Sama dari Nasdem. sama Nasdem ya. nah, mungkin dari partai lain juga harus melakukan hal itu ya, terhadap Bentuk tanggung jawab. Iya betul. Entah apa bentuknya ya kan. Iya. Senin besok Tanggal 1. tanggal 1 ya. Itu mau ada demo lagi. Besar ya. Demo besar lagi gitu. Jadi Serem sih. Iya sih. Kita sebagai tapi gue yakin gitu ya, kalau di tempat kita di Lampung insya Allah enggak gitu kan. Karena kita udah beberapa kali gitu ada aksi segala macam, kita masih bisa menahan diri. Iya, iya. Tapi ya mumpung di sini podcast gitu, pesan gua gitu buat adik-adik, buat teman-teman nanti yang melakukan aksi gitu, dan juga buat aparat ya saling Sama-sama menjaga ya, diri, menahan menjaga- diri. menahan diri dan Betul. jangan sampai hati-hati dengan penyusup, Ya, dengan ya. provokator. Betul. Poinnya satu komando, satu suara. Ya. Jangan sampai istilahnya punya ide masing-masing. Dan Ya. juga buat aparat keamanan nantinya, Iya. terimalah adik-adik dengan baik. Bayangkan itu keluarga kita, Ya. itu teman kita, Ya. itu saudara kita yang hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Ya.
Dan buat yang di dalam sana anggota dewan, ya ajak berdiskusi, ajak berbicara, karena secara tidak langsung kepanjangan tangan yang di daerah ini ya semua teman-teman di anggota dewan gitu loh, yang bisa menyampaikan ke atas. Jangan menghindar ya. Jangan menghindar, betul. Biar cepat selesai. Yakinlah dari adik-adik dan teman-teman yang melakukan aksi juga nggak ada punya niat untuk anarki atau segala macam. Ya. Kecuali udah di ada yang pematik ya, kecuali ada yang matik ya gitu. Tapi niatnya dari awal itu hanya bagian dari sebuah jiwa patriotisme gitu kan, jiwa nasionalis gitu, yang memang salah satu kewajiban gitu sebagai kontrol sosial gitu. Dan kita nggak bisa diam dengan keadaan seperti ini. Betul banget. Itu poinnya di situ sih. Sepakat. Kalau untuk yang di pusat sana gue nggak bisa berbicara banyak ya, memang kondisinya kayak gini ya, mungkin teman-teman kayak Bung Adi Kempeng juga sudah melihat sendiri kan kondisinya seperti apa. Yang berbahaya itu kan pemicu korban ini yang akhirnya dimanfaatkan dengan oknum ya kan untuk melakukan anarkis ya kan. Bahkan di Makassar sudah dibakar ya kan gedung dewannya. Di beberapa titik sudah Betul, tahu di Makassar, terus di Bengkulu, di Jambi itu ya banyak juga gitu kan. Aset itu kan punya negara, Betul. ya kan. Mereka dibayar oleh pajak dan dari rakyat. Betul. Ya artinya fasilitas negara pun ya dari kita, Ya, makanya dari rakyat gitu. nggak mungkin kan kalau itu ya istilahnya Mahasiswa nggak mungkin. mahasiswa kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. nggak secetek itu pemikirannya. Dia mau bawa bensin, nyiapin Betul. segala macam itu kayaknya nggak mungkin deh. Ya, kekhawatiran ya- terbesarnya adalah memang disusupi dengan pihak-pihak tertentu. yang mau- Itu yang dikhawatirkan. Tapi alhamdulillahnya, kalau gua update ya nggak tahu ya, menurut pandangan kawan-kawan ya pemerintah langsung cepat tanggap sih. Betul. Prabowo, presiden kita itu langsung datang ke rumah korban yang Oh gua lihat iya. minta maaf langsung dan berikan santunan ya. Ya setidaknya langkah preventif itu sudah dilakukan sebagai pemerintah, sebagai kepala Benar. negara. Ya, tapi akhirnya pun tidak bisa meredam kan gejolak di masyarakat ini kan masih Ya terus berkembang masih dan terus berjalan ya. semakin besar bahkan. Ya mungkin yang tadi dibahas di awal ditunggangin, Nah, bisa jadi kita nggak tahu. Atau mungkin perlu nggak adanya pemberhentian kepada Pak Kapolri kita atau apa? Pemerintah. Kalau itu sih melakukan ya sikap itu gimana? kebijakan dari pemerintah ya, kepala negara ya, yang pastinya mereka sudah tahu harus melakukan langkah-langkah politisnya ya. Yang harus dilakukan. Jangan sampai salah ambil tindakan malah jadi Benar. memperkeruh runyam kan. Karena ada beberapa tuntutan gitu yang sempat saya baca juga ya, salah satunya ada pembekuan DPR gitu kan sementara. Kita nggak usah berangan-angan jauh karena banyak mudorotnya juga kalau sampai DPR dibubarkan gitu kan. Mungkin lebih ke pembekuan dulu sementara, disusun lagi seperti apa, terus sistem juga ya kalau bisa dari awal itu yang benar-benar buat kita kecewa itu tentang kenaikan tunjangan anggota dewan. Ya. Trigger awalnya ya. Trigger awalnya itu. Dari situ ya pintu masuk lah ya. Itu masuknya resahnya kita masyarakat ini sebenarnya itu gitu. Yang buat resah itu gitu. Di satu sisi kasus pajak ya kan yang baru kita dengar gitu kan di daerah-daerah yang serentak naik. Iya betul itu. Tiba-tiba sedang riset juga kan, pemangkasan anggaran, terus penghematan anggaran. Tiba-tiba pusat sana ada kenaikan tunjangan. Itu yang bikin menggelitik ya. Gitu ya. Terus nggak masuk akal yang 3 juta per hari, yang 12 juta sebulan uang makan kan. Kayaknya apa? Enggak. Iya. Ya kalau melihat kinerja mereka lebih ini gitu segala macam gitu kan lebih besar. Tapi memang udah tanggung jawab mereka juga. Iya gitu betul. Iya. Kalau misalkan kita breakdown dengan target berapa undang-undang yang harus diketok palu. Kalau pernah nonton podcastnya Krisdayanti sama siapa waktu itu kan dijabarin tuh apa yang didapat ternyata banyak ya. penghasilan remunerasi dari anggota dewan tuh wah luar biasa. Belum bisa mengobati kecemburuan di masyarakat ya. Belum lagi pajak mereka tidak dipotong. Ya banyak lah. Kita kerja setengah mati ada Harusnya. potongan pajak. Anggota dewan itu ada keistimewaan. Betul. Pajaknya ditanggung negara. Artinya kecemburuan ini memang
udah masif gitu kan. Harusnya harapannya mereka sebagai wakil kita, ya wakil rakyat yang ada di parlemen itu ya lebih bijaksana ya, dalam bertutur kata, dalam berperilaku, dan juga harusnya lebih santun. Ya kondisi ekonomi lagi sulit, rakyat lagi susah untuk makan, Betul. harusnya janganlah, empati lah. Iya benar. Iya, jadi mudah tersinggung kan Betul akhirnya banget. Iya, kan ada yang mengistilahkan ini seperti bisu gitu. yang Dan pecah. sekarang pecah Iya, gitu kan. iya. Nah itu betul. Iya, nahan sakit selama ini gitu kan masyarakat gitu, dan akhirnya timbul gejolak luar biasa, Gesekan, ditunggangin, semua ya. ditunggangin, ya. Banyak sih yang Banyak berkomentar ya, akhirnya. pendapat-pendapat yang bahwa presiden hari ini Prabowo ya ingin dirongrong jabatannya, Iya, banyak ingin sampai digulingkan, segitu ya. ingin Nah, dikudeta, itu. bla Bola bla. liarnya banyak Ya, ya, Serem, ya. serem. serem banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal anggota dewan, ini ketua DPR kita belum begitu tampil nih. Ya ada, tapi belum begitu kelihatan. Kalau menurut teman-teman sebaiknya apa sikap yang harus dilakukan sebagai ketua DPR? Ini dari gua ya, normatif sih, normatif siapapun yang merasakan dalam kondisi situasi seperti ini dia nggak pasti hati-hati. Pasti hati-hati. Anggota dewan Iya, ataupun ketua dewan yang belum Iya, betul, tampil betul. saat ini hari ini mungkin dia berhitung ya jangan sampai udah keluar statement Iya. bukannya tambah adem malah tambah blunder. Nah itu menurut gua sih ya. Mungkin mereka berpikiran apapun yang gua keluarin sekarang gua Salah, kondisi Pasti masih panas, kondisi kayak ya gini kan? nggak akan bisa berdampak gitu ya. Lebih ke arah main aman jadi. Main aman sih. untuk saat Satu ini main ya. aman, tapi seharusnya ada mitigasinya. Nah, itu. Jangan ngelihat punya pemikiran seperti itu terus diam itu enggak. Nah, itu juga. Mereka kan bisa melakukan lobby-lobby di bawah seperti Betul. apa, Ya, betul. gitu kan. Kalau misalkan dia nggak berani mengeluarkan statement langsung, ya harus ada lah yang dilakukan. Ya. Betul. Dan gue yakin itu udah dilakukan sama mereka, tapi karena belum pas aja Ya, gitu ya, ke bawahnya. ya. Gitu. Kayak terakhir gue dengar presiden kita itu udah ngumpulin tuh kiai-kiai tokoh agama. Ya, buat adem suasana, apa. Suasana. Gua rasa Jangan sih sampai keluar. benar, gue setuju. Gue pemerintah hari ini sih cukup responsif ya. Cepet ya. Cepet. Prabowo sudah selaku presiden kita, satu sisi gue melihat itu sebagai satu contoh role model yang bisa membuat ya Indonesia mudah-mudahan bisa lebih baik lah. Ya, kondisi kayak gini dia bisa langsung langsung gerak cepet gitu ya. Yang miris loh, sedih ya, pada saat ini permasalahannya sebenarnya di dewan, tapi yang ditumbuhkan gitu kan para pendemo dengan aparat Lagi Ya. dan lagi. dan lagi selalu kayak gitu kan. Selalu. Dan akhirnya makan korban. Ya. Di Makassar udah ada berapa korban. Di Jakarta juga kita nggak tahu, tapi Dan terjadi di kedua belah pihak korban itu ya. gitu kan, sayang juga gitu. Kita nggak menyalahkan aparat gitu segala macam. Iya. Bisa jadi pola sih, bro. Iya. Pola ini. Yang Maksud lo gua, bilang kaitannya dengan 98. ya itu bisa jadi itu kan. Bisa jadi Ngerinya polanya seperti ada- itu, ada ditunggangi kan. Kemiripan di situ. Tetapi di dalam struktur kita nggak tahu ya apa namanya SOP di kepolisian itu seperti apa ya. Tetapi ini bukan kejadian yang pertama kali, bro. Ya. Setiap demonstrasi, setiap ini pasti pernah lihat nggak? Dipegang satu orang, dipukulin rame-rame. Betul. Itu sama aparat, bro, oknum. Betul. Ya kan? Dipukulin rame-rame itu. Apakah emang itu SOP-nya? Ya. Ya kan? Kecuali memang ketahuan lu maling, ya kan? Dipegang, maling pun nggak boleh kan? Katanya nggak boleh main hakim sendiri, ya kan? Ya. Ini aparat loh. Coba kita bisa lihat ya kan, diambil. Nah itu yang bisa memicu ya, memicu mahasiswa, masyarakat. Harusnya lebih bijak ya. Kalau perbaikan juga. Iya, ya. kalau mau diamankan korupnya ya amanin aja lah, nggak harus dipukulin atau Ya. apa. Ya Itu ini yang bisa disclaimer ya, ini bukan bahasa kita. Ini Betul. justru bahasa-bahasa ini banyak keluar di media sosial Ya. yang memang kita baca, dan berulang-ulang kalimat itu ada benernya juga. Akhirnya kan kita berpikir seperti itu. Kenapa? Karena tujuan polisi ini kan slogannya kan mengayomi masyarakat. Iya. Bukan dengan cara begitu artinya. Betul. Kan? Bahkan parahnya baru-baru ini medis yang kena. Nah itu. Orang medis yang nggak sama sekali udah masuk itu udah diperiksa melalui pemeriksaan Ya, beberapa ya, kali tidak membawa senjata tajam dan lain sebagainya, justru malah dipukulin gitu. Ya. Padahal mereka kan hanya untuk mengamankan, ketika Iya. ada korban mereka segera mengamankan. Medis dipukulin, artinya kan di sini ada keruwetan ya. Bener. Ada keruwetan Situasinya yang terjadi. krodit. Situasi krodit tadi itu. Terjadi berulang-ulang. Ya, artinya Makanya harus ada pembenahan ya, evaluasi. Pembenahan, betul.
Artinya kalau dari pembicaraan kita tadi berarti kita sepakat lah ya untuk kepemimpinan Presiden Prabowo, Pak Prabowo itu udah lumayan cepat lah ya penanganan terhadap itu. Penanganan. Bagaimana dengan Kapolri? Ya itu tadi sih, kalau dari saya mungkin setelah kejadian ini harus evaluasi SOP-nya ya, sampai ke bawah gitu. Penanganan demonstrasi itu yang bijak seperti apa? Betul. Jadi kalau yang efektif seperti apa? Jadi kalau pelatihan itu jangan hanya tingkatan elitnya saja gitu loh, yang berpangkat aja yang dikumpulin, tapi ke bawahnya kan tuh perlu. Karena kan yang di lapangan yang paling bawah itu kan bawah-bawahan kan. Nah itu yang harus benar-benar dikasih edukasi, pelatihan, SOP-nya harus dijelasin gitu kan. Ya, itu sih. Itu aja. Hari gini apalagi kan medsos ya. Betul. Media tuh sudah mata di mana-mana, mudah diakses, mudah dilihat ya. Akhirnya kan image akan terbangun. Ya kan, image masyarakat. Kalau misalnya penanganannya saat demonstrasi lebih bijak, itu kan nanti image-nya akan terbangun tuh. Kepolisian kita baik. Betul. Penanganan demonstrasinya lebih bijak, lebih wise. Kalau teman-teman dari yang pendemo itu yang lebih anarkis kan akhirnya yang melekat nanti masyarakat bisa nilai. Masyarakat yang menilai sendiri gitu loh. Harusnya ya ke sana ya arahannya. Untuk salah satu membangun citra positif. Itu yang berat, itu yang susah. Karena saya masyarakat awam kayaknya mau ngelempar atau nimpuk aparat itu mikir-mikir loh. Takut. Benar-benar. Gak usah ngelempar, kita ketemu polisi di jalan aja kadang udah berdebar-debar nanti kan. Berarti siapa yang berani? Nah, pertanyaan sih. Itu menarik. Siapa yang berani? Nggak berani. Oknum lah. Nggak berani saya. Makanya lu bilang tadi ini inline nggak dengan kejadian 98? Nah, who knows? Ya, Pola-polanya hampir sama. penjarahan, segala macam. Penjarahan yang di duluan DPR. Ya. Semoga cepat pulih lah ya. Boleh. Artinya untuk kejadian yang kali ini apakah ada juga upaya-upaya untuk pelengseran presiden dan wakil presiden sekarang menurut teman-teman? Ya, Berbeda dengan kejadian waktu era Pak Gus Dur waktu itu ya? Ya, kalau saya melihatnya karena Prabowo ini belum lama ya, mungkin Baru berapa bulan? iya baru berapa bulan. Tahun aja belum. Kayaknya saya rasa sih enggak ya, enggak sih. Kalau untuk ngelengserin seorang Pak Prabowo ya kan, Pak Prabowo pun presiden kita ini ada pengalaman juga di 98. Dia pasti tahu jalan keluarnya dan sebagainya. Tapi memang mungkin ini akibat dari kebijakan berani Pak Prabowo ya kan, yang memberantas korupsi ya kan. Itu kan berani banget kan. Presiden kita saat ini kan berani banget untuk melakukan itu, sehingga orang-orang yang tidak suka ya melakukan perlawanan. Ini masuk akal. Jadi mungkin memang niat pemerintah hari ini memang betul pengen sungguh-sungguh. Betul. Jadi lawan politik, tas orang-orang yang akan dirugikan merasa akan dirugikan. Udahlah. Bereaksi ya. Kita ini aja kita bikin gaduh atau gimana? Bereaksi kan? Iya. Contohnya sepak bola aja. Betul. Lagi dibenahi, tetapi kan image-nya wah inilah apalagi sekarang udah mulai berkembang kan. Wah. Gitu bener, loh. Bener. Yang punya kepentingan ya. Iya, gitu yang kepentingan. Nah, itu seperti itu. Ya, apapun bisa terjadi ya. Dari sudut pandang mana aja tinggal kita ngelihatnya ya. Gitu. Kalau gue sendiri sih sebagai masyarakat awam ya, jadi semakin pusing dengan keadaan ini. Kenapa? Karena bola liar itu bisa kemana aja, gitu loh. Yang jadi pertanyaan, ya kan? Kalau kemarin ada korban ojol di Jakarta, kita rame ya kan, semua pejabat datang untuk berbela-sungkawa. Bukan berarti gua nggak berempati ya. Tetapi gimana dengan yang di Makassar, 4 orang korban, bahkan salah satunya adalah di industri kreatif itu seorang fotografer, dia kejebak di gedung, Mas. Nah itu kan, itu salah siapa coba? Apakah salah pendemo? Siapa? Kalau kemarin ojol udah jelas kan, karena dilindas dan sebagainya, ini udah jelas lah. Kalau yang itu gimana? Itu kan imbas dari kerusuhan yang rentetannya. Akhirnya salah sasaran ya. Salah sasaran. Lagi korbannya dari masyarakat, aparat, dan lagi-lagi itu masyarakat juga yang dirugikan. Tapi setuju ya kalau yang udah dipecat ini ya.
akibatnya ya. bentuk dari tanggung jawab. Ya harus dong responsibility. Dari tanggung jawab. Kalau bisa yang lainnya juga lah, yang banyak omong itu ya. Iya. Kalian lah. Kayaknya Jelas, lu soalnya kelihatan bersih kesel bersih bener lah. nih. Udah waktunya juga kali ya. Iya udah. Iya. Biar lebih inilah, lebih humanis Kondusif, lah ya. ya. Indonesia sih harusnya sudah levelnya sudah bukan lagi ini ya, harusnya sudah ekonominya sudah harus melejit. Terus berpolitiknya juga lebih dewasa, ya kan? Ya, Anggota dewannya lebih bijak ya, gitu. harapannya anggota dewannya yang bisa membawa suara-suara rakyat lah. Ya. Artinya itu segala kebijakan yang dikeluarin, segala bentuk undang-undang yang dihasilkan nantinya itu yang benar-benar pro rakyat lah gitu kan. Jangan yang istilahnya kepentingannya langsung di rakyat itu lama gitu kan untuk ketok palunya, tapi kalau yang ada kepentingan terkait yang lain atau ekonomi segala macam Cepat. Benar. jadi ya emang salah satu tugasnya ya keras gitu kan Betul. anggota dewan, tapi tolonglah gitu, kurang-kurangin lah yang istilahnya Bisa buat hedon segala macam. Nah itu. Ya kan? bisa jadi sentimen ya. Ya. Membangun Secara sentimen. tidak langsung mungkin bagi mereka biasa aja gitu. Ya. Ya biasa aja gitu. Emang gua mungkin beranggapan gua sebelum jadi dewan juga Udah kaya. dong, segala Ya. macam. Tapi secara tidak langsung pada saat masyarakat kecil di bawah melihat Ya. itu ya miris Ya, gitu, ya, sakit ya. hati juga Ya, gitu loh. betul. Iya. Apalagi yang ngerti gitu, ya ampun gitu kan. Berarti ada beberapa dewan yang memang tidak tahu konsekuensinya ya. Di saat dia menjadi ini perwakilan Iya, rakyat ya kan. Sebenarnya belum pantas. Belum pantas. Bahasanya itu belum pantas sebenarnya. Iya. Nah, itu kan harapan dari Bro Will. Dan kalau dari Bro Aji gimana harapan? Harapannya sih mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Ada perbaikan, Pak Presiden langsung menginstruksikan misalnya ke Kapolri dan sebagainya. Tidak hanya menangani, kan keluar tuh edaran ya bahwa siap usut tuntas yang melakukan demonstrasi anarkis ya kan. Ini segala macam, tetapi bukan berarti aparat semena-mena ya kan gitu loh. Coba lebih baik lagi, jangan sampai ada instruksi untuk bertindak tegas terhadap yang anarkis tetapi tetap mukul-mukuli. Padahal belum tentu dia. Atau dia cuma nyebrang ya kan atau apa ya kan, tapi dipukul-pukulin. Nah, itu sih. Cari solusi terbaik dan juga cepat. Betul. Karena harapan gua jangan sampai berlarut-larut yang nantinya ke daerah-daerah lain. Ya, Nah, itu. banyak korban-korban baru berjatuhan ojek-ojek kayak jangan sampai. Nah, Jangan itu. sampai. Oh dari Bro Ari. Udah diwakilin semua sih ya tadi. Bung Nardi sama Bung Gilis sudah nyampein semua harapannya. Harapannya Indonesia ke depan bisa lebih hebat lagi, cepat pulih, bisa lebih sejahtera lagi, bisa lebih hebat lagi. Dengan kejadian-kejadian ini menjadi catatan demokrasi kita ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, oke. Kita tidak sedang baik-baik saja ya. That's right. Tidak bisa dipungkir lah ya itu. Bisa Sedang dalam dipungkiri. kondisi tidak baik-baik saja. Oke. Harapan dari teman-teman tadi sudah. Kayaknya sudah terwakili seperti yang dibilang sama Bung Ari tadi, sudah terwakili lah apa yang menjadi harapan-harapan termasuk harapan gue di sini. Paling di sini gue cuman pengen berpesan lah ya terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat luas. Terpenting untuk para orang-orang penting yang terhormat di atas sana. Jangan sombong. Jangan sombong. Kenapa? Kalian harus ingat, Fir'aun mati karena kesombongan. Biasa. Iblis, makhluk yang tadinya makhluk mulia, diusir dari surga karena kesombongan. Luar biasa. Jadi kita manusia, jangan sombong. Mulutmu harimau. Mulutmu harimaumu. Segala yang keluar dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.